Yuk Mas Billy dirapikan dulu ya. Oke, kalau untuk teman-teman kelas 11 SMA Ma'arif Candi Mulyo, kalau sudah rapi silakan untuk duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran di pagi menjelang siang ini, silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan satu anak untuk memimpin doa. Menjelang siang ini. Ahmad Aji Prasetyo hadir. Aini Zakiyati tidak ada. Al-Fatira Hairunisa tidak ada. Anindya oke. Budi Mujianmo tidak ada. Khalilur Rahman oke. Cinta Asia ada. Istiawan oke. Ivan Maulana Krisna Dwi Lintang Larasati, Lintang Marsha, Muhammad Rifki, tidak ada. Rata Yudin, ada tidak? Tidak. Reza Ibrahim, tidak ada. Rizka Nuraini, oke. Ria Sirvani, oke. Rizal Amin, tidak ada. Kenapa? Cindy Eka Arisari, oke. Tori Setiawan sakit. Willy ada ya. Windarti Intasari. Oke, sebelum ibu masuk ke materi, ibu mau tanya nih, apakah tadi pagi ada dari teman-teman kelas 11 ini hatinya berbunga-bunga? Ada tak? Yang lagi bahagia ada tak? Ada. Ya, kenapa nggak ada? Berarti tadi pagi ada dong dari teman-teman kalian yang hatinya sedang kacau, bad mood, pagi-pagi udah dimarahin sama guru karena nggak tertib. Ada bikin bad mood nggak? Ya. Nah, iya. Karena apa ya? Karena ulah kalian sendiri. Kayak nggak apa ya, besok bisa ditingkatkan lagi untuk ketertibannya. Biar pagi itu hatinya berbunga-bunga, nggak bad mood tapi happy. Oke, jadi untuk materi hari ini Ibu akan mengajarkan mengenai norma. Dari teman-teman kelas 11, ada yang tahu apa itu norma? Norma apa? Perilaku. Oke, pintar Mas Krisna. Siapa lagi? Will? Yuk, apa itu norma? Selain tingkah laku, perilaku ada lagi? Oke, Ibu akan menjelaskan. Jadi, pengertian norma itu dibagi menjadi dua. Yang pertama secara bahasa. Menurut bahasa atau secara Latin, norma itu berasal dari kata nomos, kebiasaan. Sesuatu yang sudah terbiasa dan menjadi kebiasaan. Kemudian, secara istilah adalah aturan atau pedoman berperilaku yang disepakati, dipatuhi bersama oleh anggota masyarakat untuk mencapai ketertiban, keamanan, dan tujuan kita bersama. Itu. Lanjut, Bu, fungsinya apa sih? Sebenarnya kenapa harus ada norma? Kenapa harus ada aturan? Kenapa? Fungsinya yang pertama, menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Oh, si A tindakannya baik, oh si B buruk. Yang kedua, mengatur interaksi sosial biar tidak ngawur ketika kita berinteraksi, berkomunikasi. Ketiga, menciptakan keteraturan, teratur, tidak semrawut. Lanjut, menjaga ketertiban dan mencapai tujuan bersama. Saya tanya, setiap manusia punya tujuan nggak? Tujuannya Marsha dengan tujuannya Cinta sama atau beda?
Beda. Tapi kalau kita disepakati dalam lingkungan masyarakat RT 4 misal, cinta dengan Lintang Marisat sama-sama RT 4, tujuannya yaitu menciptakan ketertiban. Jadi sebagai warga RT 4 nanti tujuannya sama, yaitu menjaga ketertiban. Paham? Lanjut, sifat norma itu dibagi menjadi dua, tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis contohnya yaitu hukum. Hukum dituliskan dalam undang-undang. Kemudian yang tidak tertulis berarti tersirat. Tersirat adat istiadat, kebiasaan, etika, tradisi. Nah, itu namanya tidak tertulis. Lanjut. Mengapa penting? Apa tujuannya kok kita belajar norma? Yang pertama, memberi petunjuk biar kita tidak salah arah, tidak ngawur untuk berperilaku, bertingkah laku. Kedua, mencegah konflik. Ketika tujuan A dengan B berbeda, pasti akan ada konflik. Saya mau menang duluan, yang lain nggak usah. Padahal yang lain juga ingin menang. Terjadilah konflik. Yang ketiga, membangun solidaritas. Kalau tujuannya sama, pasti solid. Terakhir, alat kontrol. Nah, untuk memacu agar teman-teman atau masyarakat warga negara Indonesia itu di bawah kontrol hukum. Jenis-jenis norma ada berapa? Sama. Ada 4. Yang pertama yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan. Yang terakhir adalah norma hukum. Kita bahas dari satu. Norma agama. Norma agama itu berasal dari mana? Dari yang memiliki agama, berarti yang memberikan agama Tuhan. Bersifat mutlak. Saya lahir dari orang atau keturunan muslim, mutlak lahir ceprot saya muslim. Kemudian sanksinya tidak langsung, karena tidak terlihat. Contohnya melaksanakan ibadah, tidak melaksanakan ibadah, tapi sanksinya ini ditanggung sendiri, mendapatkan dosa, kan tidak terlihat dosa itu. Kecuali di penjara itu terlihat, digebuki terlihat. Kalau dosa kita nggak tahu dosa itu seberapa. Ya. Kedua, norma kesusilaan. Ciri-cirinya tidak tertulis. Biasanya ada di lingkungan masyarakat kita. Kedua, berasal dari hati nurani. Oh, ini cocok nggak sih? Ini sesuai nggak sih sama hukum kita? Kemudian bersifat internal. Dijalankan karena keyakinan diri, bukan karena ancaman sanksi moral. Saya tanya, peraturan daerah A sama B sama atau beda? Beda. Jadi inilah internal. Contohnya berbicara dan bertindak jujur, berbuat baik, tidak menolong, tidak mendoktrin agama lain. Nah ini nanti sanksinya adalah dikucilkan. Kamu bicara tidak sesuai dengan faktanya, kamu melecehkan si A, kamu membuli si A. Akhirnya kita nggak mau berteman dengan seorang pembuli. Akhirnya sanksinya apa? Dikucilkan. Lanjut, yang ketiga yaitu ada norma kesopanan. Hampir sama antara norma kesusilaan dengan norma kesopanan. Sama-sama bersumber dari manusia. Tingkah laku, pergaulan yang diatur oleh masyarakat atau lingkungan itu sendiri, yang diatur untuk peraturan daerah itu sendiri atau lokal, internal. Contohnya menghormati, melindungi, menyayangi, berbicara sopan. Ketika ada orang berantri, tiba-tiba kita motong di depan, itu boleh atau tidak? Boleh. Kemudian meminta izin, Bu, saya izin keluar ya ke kamar mandi. Ya kalian harus sesuai ke kamar mandi benar, tidak ke perpus, tidak ke kantin. Sanksinya kalau tidak sopan, pertama ditegur pasti. Kedua, dicemoohkan. Oh, kamu bohong, kamu gak sesuai dengan omongan kamu, tidak konsisten. Dicemooh sama temannya. Ketika temannya sudah muak, akhirnya dikucilkan, diasingkan, biarinlah dia. Buat apa? Terakhir adalah norma hukum. Norma hukum ini dari mana? Dari hukum, dari suatu lingkungan atau negara itu sendiri. Hukum itu memaksa atau tidak? Memaksa. Peraturan itu memaksa kalian enggak? Misal sekolah harus
Jadi tidak pandang bulu, adil dan tegas. Siapapun kena sanksinya. Contohnya di lalu lintas hijau jalan, kuning pelan-pelan atau persiapan, merah berhenti. Kalau ada yang merah tapi nerabas akhirnya kena tilang. Ketentuan dalam undang-undang ya sesuai dengan pasal. Sanksinya didenda, hukum fisik maling gebuki, langsung hukum fisik itu. Yang ketiga yaitu kalau sudah maksimal banget itu adalah di penjara. Mau nggak di penjara? Enggak ya, jangan sampai. Oke, dari 4 jenis norma ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, kesimpulan. Kesimpulannya adalah norma di masyarakat semuanya ada 4. Mari kita taati agar tidak mendapatkan sanksi. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Itu untuk materi hari ini. Dari pengertian jenis-jenis, ciri-ciri, ada pertanyaan? Tidak ada. Ada yang mau mengajukan? Refleksi tidak ada? Oke, kalau nggak ada, sebelum Ibu tutup, Ibu mau permainan sedikit tentang antonim. Kalau Ibu bilang gajah, kalian jawabnya kecil. Kalau Bu Sani bilang semut, kalian jawabnya besar.